Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan juga tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini, Minggu 15 November 2020, kita juga merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan juga orang tua, memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15d. Mari kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing bagi kita
di hari Minggu 15 November 2020 ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 7 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun, kami sering kali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini, kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Sidang jemaat, kembali kita mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 115, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6 hingga 9. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sampai di dalam pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita sesuai dengan amanat Nas GKE itu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua, Yosua pasal 24, ayat pertama hingga ayat 3a, dan dilanjut lagi pada ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Kemudian kita lanjut pada ayat 14 sampai 25. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang telah kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 396, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Yesus segala-galanya.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan perenungan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik, sudah boleh melawat bahkan melimpahkan kasih penyertaan-Mu kepada kami. Kami senantiasa dikuatkan dengan Roh-Mu yang sangat kudus. Kami senantiasa bersemangat menjalani kehidupan kami, meskipun dibarengi dengan berbagai hal baik suka maupun duka. Sebab kami imani Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus di momen berbahagia seperti ini, di mana kami boleh merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga, Gereja Kalimantan Evangelis, dan kami pun akan diperhadapkan dengan firman-Mu yang indah dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 hingga 31. Berbicaralah Bapa kepada kami, keluarga lepas keluarga sidang jemaat-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun kami berada, sehingga kami bukan hanya mendengarkan saja, tetapi boleh mengerjakan, melakukan firman-Mu itu dengan pertolongan Allah yang maha baik itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 hingga ayat yang ke-31 dengan judul perikop Kepala Penjara Filipi. Demikian firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat bersyukur pada saat ini kita dipertemukan ataupun diperjumpakan kembali di dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai, dan juga boleh merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2020 ini, dan juga kita sudah mendengarkan bahkan juga membaca firman Tuhan melalui perenungan kita pada hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 27 hingga 31. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir bagaimana rasanya jika kita dijebloskan ke dalam penjara? Mungkin jika kita dimasukkan ke dalam penjara karena kesalahan kita, katakanlah mungkin karena kita korupsi, menyalahgunakan narkoba, atau melakukan tindak kejahatan, paling tidak kita dapat merasa bahwa hukuman tersebut memang sudah seharusnya kita terima. Tetapi bagaimana jika kita dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahan kita? Apa yang kita rasakan saat ini? Apakah kita masih bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membaca tentang peristiwa di mana Paulus dan Silas dikatakan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan tidak hanya itu saja, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, kita ketahui dari Alkitab kita ayat 23, ya, masih Kisah Para Rasul pasal 16
Ternyata Paulus dan Silas ini terlebih dahulu disiksa dan juga ya didera berkali-kali. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa Paulus dan Silas menderita karena memang mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang berada di kota Filipi. Saat itu mungkin karena begitu hebohnya kejadian tersebut, kepala penjara mendapatkan perintah untuk menjaga mereka dengan bersungguh-sungguh. Nah, saat itu biasanya Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepala penjara bertanggung jawab penuh terhadap tahanan. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan terhadap tahanan tersebut. Namun, di satu sisi jika mereka kabur, maka nyawa kepala penjaralah yang akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kepala penjara pun memasukkan Paulus dan juga Silas ke ruang penjara yang paling dalam atau yang paling tengah, serta memang membelenggu kaki Paulus dan juga Silas dalam pasangan yang sangat kuat. Sehingga dengan demikian, sangat mustahil bagi mereka dapat lepas dari penjara tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi seperti itu, tentu saja sebagai manusia biasa seharusnya Paulus dan Silas tidak dapat mengucap syukur. Tapi ternyata mereka tetap bisa mengucap syukur dan justru memanfaatkan kondisi di penjara tersebut untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan melalui pujian mereka tersebut, para tahanan yang lain pun juga ikut mendengarkan. Ayat 25 mengisahkannya kembali kepada kita. Nah, dampak dari apa yang mereka lakukan, Tuhan membuat gempa bumi yang hebat, namun tidak sampai menghancurkan penjara tersebut. Karena jika penjara tersebut hancur ataupun runtuh, maka Paulus dan Silas dan seluruh tahanan yang ada pun otomatis akan mati. Sehingga sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu serta terbelenggu terlepas. Nah, gempa tersebut sangat kuat sehingga kepala penjara terbangun dari tidurnya dan melihat semua pintu penjara terbuka. Nah, menyangka bahwa semua tahanannya telah melarikan diri, ia pun bermaksud ingin bunuh diri. Ayat 27 yang mengisahkannya. Akan tetapi Paulus melihat kejadian tersebut dan berseru agar kepala penjara itu tidak melaksanakan niatnya untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar hal itu, kepala penjara sadar bahwa Paulus dan juga Silas bukanlah orang biasa. Melainkan mereka ini adalah orang-orang yang berbeda karena mereka adalah orang percaya. Mungkin saja tahanan lain sudah melarikan diri, tetapi karena pada saat itu Paulus dan Silas merupakan tahanan khusus yang harus dijaga super ekstra ketat, maka mungkin saja kepala penjara tidak terlalu memikirkan tahanan yang lain selain Paulus dan juga Silas. Nah, di sisi lain Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja kepala penjara sadar bahwa ia juga akan tetap dihukum karena tahanan yang lain juga telah melarikan diri. Walaupun sebenarnya itu juga bukan murni kesalahan kepala penjara. Sehingga ia pun bertanya kepada Paulus dan Silas dalam ayat 30. Ya. Kepala penjara itu katakan, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang sederhana. Tetapi Paulus dan Silas menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan keselamatan yang sesungguhnya, yaitu selamat dari kematian kekal dengan percaya kepada Yesus Kristus saja. Nah, tidak hanya kepada kepala penjara, tetapi juga kepada keluarga dari kepala penjara tersebut. Ya, ayat 31 hingga 34 mengisahkannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa kita perhatikan bahwa Tuhan bisa pun memakai keadaan seburuk apapun untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya katakan, bisa kita perhatikan bahwa Tuhan bisa memakai keadaan seburuk apapun untuk mendatangkan kebaikan. Paulus dan Silas menderita dalam penjara.
Tetapi karena mereka tidak memikirkan penderitaan mereka, tetapi tetap memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, maka Tuhan pun membuat mujizat serta membebaskan mereka. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui penahanan Paulus dan juga Silas, satu keluarga kepala penjara pun ikut diselamatkan. Nah, belajar dari teks firman Tuhan bagi kita pada saat ini, adakah hidup kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang sukar? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang baik dari keadaan yang tidak baik, selama kita mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Melalui perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini, mari kita senantiasa tetap memuji dan bersyukur kepada Allah dan belajar dari pertobatan kepala penjara di kota Filipi. Pertobatan yang membawa keselamatan bagi seisi rumah. Dan ini juga mengisahkan bagaimana peran kepala keluarga, pemimpin keluarga, ayah, ibu, sangat besar dalam membawa seisi rumah mengenal Kristus sehingga diselamatkan. Semoga di dalam perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis ini pun kita boleh membawa keselamatan seperti layaknya yang dilakukan oleh kepala penjara di kota Filipi di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kesempatan indah yang sudah Engkau berikan kepada kami di tengah berbagai macam pergumulan dan juga tantangan hidup. Bahkan juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami merasakan keluarga kami semuanya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada hari ini juga atas kasih kuasa penyertaan Tuhan, kami pun boleh merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga yang didukung dengan firman-Mu, yang sudah kami dengarkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul, pasal 16 secara khusus ayat 27 hingga 31. Biarlah dengan kesepakatan, kemufakatan kami, tekad kami, seisi rumah kami tetap akan beribadah percaya kepada Tuhan. Hal ini juga memberikan kekuatan kemampuan kepada kami, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, untuk boleh merasakan kasih kehadiran Tuhan. Dan biarlah Bapa dalam kesempatan baik pula kami tetap memaknai firman-Mu yang indah bekerja di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah keluarga kami boleh menjadi tempat penyemaian benih-benih iman untuk merasakan dan menikmati keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu. Biarlah juga Engkau tetap memimpin kehidupan keluarga Kristen di mana-mana tempat. Roh-Mu yang sangat kudus menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini, meskipun ditenggarai dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Kami boleh menjadi pemenang. Kami boleh menjadi berkat, bukan batu sandungan. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami serahkan kehidupan keluarga bersama, seisi rumah kami, anak, remaja, pemuda, orang tua, untuk senantiasa bersandar, beribadah kepada Tuhan saja. Kami serahkan pula keberadaan pemerintahan kami melalui tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja. Apapun yang senantiasa menjadi tugas mereka boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya,
sehingga berdampak sungguh teramat baik di tengah kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Secara khusus dalam kehidupan kami di bumi Kalimantan Tengah ini, karena nantinya kami akan juga diperhadapkan dengan pilkada pada bulan Desember nantinya. Biarlah juga apapun yang dikerjakan oleh para calon pemimpin-pemimpin nantinya, boleh mereka pertanggungjawabkan ketika nantinya mereka terpilih sebagai pemimpin di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, ajar kami juga untuk senantiasa boleh dengan pikiran jernih mengenal calon-calon pemimpin kami. Tentu saja dengan sepak terjang mereka, visi misi mereka, sehingga kesejahteraan pula boleh kami rasakan di bumi Kalimantan Tengah ini. Jauh dari keributan, percekcokan, perbedaan yang ada, biarlah senantiasa memperkaya kami, bukan lagi menjadi senjata ataupun alat bagi kami untuk saling menyerang. Biar kasih, setia, anugerah kekal yang berasal daripada Bapa saja menolong, menguatkan. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik. Kami juga serahkan kehidupan seluruh sidang Jumaat-Mu GKI Immanuel Kumai selama seminggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan tuntun, kuasai, bimbing kami. Tuhan arahkan kami ke arah yang berkenan. Ketika kami terjatuh melakukan hal-hal yang tidak baik, sadarkan, ingatkan kami. Dan biarlah di dalam usaha kami mengerjakan pekerjaan baik dalam kasih setia Tuhan, Roh Tuhan yang sangat kudus berkenan menguasai kami. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan bagi mereka yang pada saat ini bergumul karena sakit penyakit yang diderita. Biarlah mereka tidak tawar hati, tetapi senantiasa bersemangat memiliki pengharapan agar semuanya boleh Tuhan berikan kesembuhan. Mereka pula boleh pulih beraktivitas seperti sedia kala. Berkati media yang senantiasa dipercaya untuk menyembuhkan sakit yang diderita. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan pergumulan tiap-tiap anggota sidang Jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga. Ajar kami, ingatkan kami untuk tidak tergerus dengan kesusahan pergumulan kami, tetapi senantiasa boleh selalu dan semakin dekat kepada Allah. Sebab ketika kami menjadi akrab kepada Allah, segala sesuatu yang kami rasakan, alami, bahkan inginkan, semuanya boleh Tuhan berikan yang terbaik, semuanya juga boleh kami atasi. Hanya kepadamu-lah kami bersandar, Bapa yang sungguh teramat baik. Bagi mereka yang pada saat ini bersuka cita karena menikmati pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, Roh Tuhan yang sangat kudus menguasai mereka, memberkati, sehingga senantiasa kehidupan mereka pun jauh dari hal-hal yang tidak baik. Kekuatan kesehatan Engkau nyatakan pula kepada mereka. Dan biarlah apa yang dikerjakan semuanya mendatangkan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan keadaan bumi Indonesia ini karena COVID-19 belum juga tuntas pergi ataupun masih saja menjadi momok bagi kehidupan kami. Namun biarlah senantiasa pula Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami di tengah COVID-19 ini untuk kami boleh beraktivitas, berkarya. Kami tidak terpojok, kami tidak tersudut dengan COVID-19. Namun juga kami tetap dapat hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang pada saat ini dan seterusnya pun kami jalani. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga proses pengobatan penyembuhan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, memberikan semangat bagi mereka agar tidak terpuruk, sehingga boleh sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala lagi.
Bapa yang sungguh teramat baik untuk janda duda, anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Kami serahkan pula keberadaan mereka di dalam genggaman kasih setia Tuhan. Kami tidak tahu apapun yang senantiasa akan kami hadapi, apa yang akan kami terima, bahkan rasakan. Namun satu keyakinan kami, ketika kami mengandalkan kasih penyertaan Tuhan, baik di dalam keadaan suka ataupun tidak menyenangkan sekalipun, kami tetap merasakan rencana karya Tuhan sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Sebab kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu pula boleh menuntun kehidupan umat yang mengaku percaya kepadamu untuk terus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang sampai bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan juga berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 hingga 21, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kasih penyertaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Mari Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan syukur, dan bolehlah dipakai dikelola dengan sebaik-baiknya di kehidupan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama hingga seterusnya, Keluarga Hidup Indah. Hidup
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Pengutusan, tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan sampai bertemu kembali minggu depan, tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dalam ibadah online sidang Jemaat GKE Immanuel Kumai. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus berkati. Amin.